Mana tadi? Ibu Vivin, dipin dulu. Ya, silakan Ibu Neliana. Baik, terima kasih Pastor. Salam Pastor Paul. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Bilangan 16 ayat 1 sampai selesai. Demikian bunyinya. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Korah bin Nisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan?" Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini. Ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudara-saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami? Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang." Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, "Janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka. Dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan. Engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuhkan ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan. 250 perbaraan, juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya." Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata."
Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, "Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini?" Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram." Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Demikian, Pastor. Baik, saya Ya. lanjutkan ya, Pastor Paul. Ya. Ya. Ayat 26 sampai 50. Demikian. Berkatalah ia kepada umat itu, "Baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini. Janganlah kamu kenal kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka." Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, "Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan." Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka. Sebab kata mereka, "Jangan-jangan bumi menelan kita juga." Lalu keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Eleazar, anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu. Lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh karena semuanya itu kudus, yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus ditempa tipis-tipis menjadi salut mezbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel." Maka Imam Eleazar mengambil perbaraan-perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa menjadi salut mezbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang bermulai." Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia di tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu.
Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung dari orang-orang yang mati karena perkara Torah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Demikian bacaan firman Tuhan. Ya, silakan Ibu Sarba. Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 ya Pak. Iya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian firman Tuhan.
Oke. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru bagi setiap kita yang tinggal di dalam kasih-Nya, yang selalu hidup di dalam agape dengan mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Haleluya. Sebentar. Mana ini? Nah, oke. Ya. Ya, tema kita hari ini adalah pemberontakan Korah. Ya, pemberontakan Korah. Sebentar, ini kok belum nyala videonya, tiba-tiba hilang. Saudara, kalau kita lihat, ya, Datan dan Abiram ini, ya, Datan dan Abiram ini dari awal, ya, kalau Anda yang mengikuti Embun Pagi ini, ya, dari awal memang yang kerok, ya, si Datan dan Abiram ini. Ini adalah orang-orang yang penakut, orang-orang oportunis, orang-orang yang licik, orang-orang yang tidak pernah niat mau benar, ya. Hidupnya hanya untuk mencari keuntungan pribadinya dia, menyelamatkan dirinya sendiri, dan tidak berpikir untuk bersama-sama. Hidupnya dipenuhi dengan kedengkian, iri, ya, sehingga tidak ada ucapan syukur di dalam hatinya, ya. Dan orang-orang seperti ini, wah banyak ya saudaraku, orang-orang seperti ini nih biasanya itu akhirnya menjadi biang kerok yang akan memadamkan semangat atau perjuangan-perjuangan orang-orang yang sedang berjuang dengan sungguh-sungguh mengorbankan jiwa raganya. Dan orang-orang ini akan menghasut orang jemaat yang lain, ya, untuk melawan perjuangan orang-orang yang sedang berjuang untuk mereka. Dan itu ada di dalam setiap komunitas, ya. Selalu ada dalam setiap komunitas orang-orang seperti ini. Dan memang ya firman Tuhan itu ya dan amin, ya. Firman Tuhan itu memang ya dan amin, ya. Firman Tuhan itu selalu memberikan contoh kepada kita, selalu memberikan contoh kepada kita yang realistis dan yang sangat dekat. Jadi kalau ada orang baca firman Tuhan terus dia tidak menyadari, tidak mengerti, tidak menangkap, itu kadang-kadang saya pikir begini loh. Karena orang-orang ini waktu membaca firman Tuhan, dia tidak membacanya dengan ketulusan hati, tetapi dia mencari-cari. Dia mencari-cari. Karena dia mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Ya, sebentar ya, kamera saya nih tiba-tiba tidak mau nyala. Sebentar. Langsung cepat ganti. Nah, orang-orang yang seperti ini nih, yang akhirnya nanti menjadi ini ya, yang saya bilang, jadi biang kerok dan meracuni banyak orang. Nah, itulah yang terjadi, ya. Wah, itu serem sekali saudaraku, orang-orang model-model begini, ya. Kalau ada orang-orang yang hidupnya selalu menjadi penghalang berkat, ya. Nah, apakah itu adalah kita
Nah, apa itu adalah kita? Jangan-jangan kita ada di antara orang-orang itu, hati-hati. Ya. Oke, sebentar ya. Ini video saya masih belum bisa nyala. Saya harus kasih ke hostnya dulu, ganti dulu. Nggak enak. Pak HW saya jadikan host dulu sebentar. Saya restart dulu Zoom-nya ya. Oke, sebentar. Caranya begini. Ya, oke. Ya, akhirnya bisa juga. Oke, ya. Jadi saudaraku, ketika Tuhan Yesus berdoa agar para muridnya ini bersatu, ya, supaya murid-muridnya ini bisa satu hati, satu tujuan, satu pikiran, ya. Bagaimana kita bisa menyatakan Tuhan apabila umat Tuhan tidak bersatu? Bagaimana Tuhan bisa kita nampakkan dalam kehidupan kita apabila umat Tuhan cari selamat sendiri-sendiri? Ciri-cirinya bagaimana sih orang-orang ini? Ciri-cirinya adalah orang-orang yang tidak memikirkan orang lain dan hanya berpikir buat diri sendiri. Yang penting dia sudah aman, ya. Dan ketika dia diajak, ayo ini ada lagi nih yang bermasalah. Oh enggak mau. Yang penting saya dan komunitas saya selamat. Enggak urusan yang lain. Dia tidak berpikir dunia di luar dirinya. Dia tidak berpikir jangka yang akan panjang. Sekarang saya sudah pakai Porsche, sudah pakai Alphard. Yang penting saya sudah pakai jam tangan 2,5 miliar. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang akan menghambat dan akan menganggap orang lain itu iblis. Ketika orang lain itu mau berjuang. Karena itu mengganggu ketenangannya dia. Nah, ini cerita ekstrim ya. Anda sudah tahu yang saya bicarakan. Namun, di dalam keluarga kita, jangan jauh-jauh keluarga kita sekarang, seringkali terjadi begitu. Saya dan istri saya mau menyatukan visi. Wah, visi keluarga itu apa, Pak? Kemarin nggak bikin proposal nih. Waktu suami saya ngelamar saya nggak pakai proposal, mengingat, menimbang, memutuskan. Nggak pakai begituan, Pak. Pokoknya buka, cus, kubrak, olala, bebe. Wah, nah itu dia. Itu yang menjadi masalah itu. Buka cus, kubrak, olala, bebe itu. Karena Anda menikah tanpa satu tujuan. Kalau ditanya ya, coba Anda sekarang kalau ditanya ya, tujuannya kalian menikah apa? Wah, semua AIU semua tuh. Coba sekarang, coba satu-satu ditanya. Kamu tujuan dulu kamu menikahi aku apa toh? AIU semua. Nanti ujung-ujungnya apa ya? Cuma kepengen punya anak. Kalau Pak Paul gimana? Saya pengen bikin enak, bukan mau bikin anak. Iyo kan. Bingung. Kalau ditanya bingung semua. Kenapa dulu tujuan kamu menikah apa? Nah, untung dulu yang konselingin saya nggak ditanya, kenapa sih kamu mau menikah? Untung saya nggak ditanya begitu ya, karena ya, yang konselornya saya itu tahu saya hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan, ya kan, saya pendeta dan dia juga dia pastor, dia juga pastor ya kan, nggak ditanya kenapa mau menikah. Nanyanya pertama kali apa? Kamu sudah berani menikah? Saya diem, kamu sudah berani menikah? Ya berani tuh Pak.
Tanya bukan menikah lagi ya. Kamu sudah berani kawin? Wah, apalagi Pak. Menikah aja berani, apalagi kawin. Aduh, apa ini nanya sama orang yang salah? Aduh. Ya kan, kawin lebih berani lagi. Kayak Nabi Jonas kemarin, mau berani kawinnya berani. Masalahnya bukan masalah berani nggak berani. Setelah menikah mau apa? Ya kan? Buka cucu gubrak-gubrak, oh lala baby, sudah pusing. Setelah itu mau apa? Jadi anak 1, 2, 3, 4, wah berantem. Habis berantem cerai. Kalau enggak, akhirnya suaminya jalan, kerja bak. Wah, akhirnya istrinya yang ngabisin. Atau istrinya yang kerja, akhirnya suami yang ngabisin. Selalu begitu kan? Tidak ada pernikahan yang mulus di dunia ini. Tidak ada sak pendeta nesisan. Nggak ada pernikahan yang mulus. Tidak ada keluarga yang mulus tanpa pertentangan. Tidak ada komunitas yang mulus tanpa pertentangan. Selalu ada pertentangan. Dan pertentangan itu diawali dari orang-orang yang punya egois, rasa egois, selfish. Ya. Sebab kalau orang-orang ini punya tujuan untuk bersama, ya, maka dia tidak akan mengizinkan pertentangan itu terjadi. Ya, kita ingat Presiden Soekarno ya. Beliau sudah tahu. Yang akan terjadi, beliau sudah tahu. Makanya begitu dia sudah di dalam kondisi yang mau perang saudara, perang sipil tahun 65 itu, dia langsung lepaskan. Bisa dia lawan. Akhirnya akan perang. Pecah. Dan ada yang lebih memalukan. Makanya kita tetap mengenang Presiden Soekarno sebagai bapak bangsa ya. Karena beliau yang menyatukan, tapi beliau tidak menghancurkan. Nah, ada banyak sekali komunitas-komunitas, termasuk komunitas keluarga yang paling kecil, yang mereka tidak punya rasa ini. Kalau aku nggak dapat, ya kamu nggak dapat. Mati bareng. Wah, repot. Kalau sudah bilang mati bareng itu. Nah, itulah. Itu Bandung Lautan Api, Rawe-Rawe Lantas, Malang-Malang Putung, yang model-model jargon-jargon seperti itu. Anda ingat ketika Salomo harus memutuskan ya 2 orang wanita yang mengklaim bahwa anak bayi itu adalah anaknya, 1 bayi itu anaknya. Maka Salomo memutuskan apa? Bagi 2 bayinya. Lalu yang bukan miliknya, ya bagi 2 saja. Kan artinya mati kan? Artinya kalau saya nggak dapat, kamu nggak usah dapat. Tapi orang yang punya jangan, aku nggak dapat, nggak apa-apa, yang penting bayi ini hidup. Karena dia tahu Salomo akan serius, ya. Itu juga sama di dalam komunitas, ya, di dalam pertikaian, dalam komunitas, dalam keluarga. Orang-orang yang punya etikat yang baik, ya, yang baik, dia akan merelakan, dia akan membiarkan kalah dalam tanda kutip, kalah, ya. Tetapi orang-orang yang tidak punya kasih, kalau saya nggak dapat, kamu nggak dapat, hancur bareng. Itu cilaka tuh kalau sudah begitu, ya kan, hancur bareng. Nah, di dalam rumah tangga kan juga begitu kan. Ya sudah, kalau saya nggak dapat, kamu nggak dapat, bubar. Terus anaknya yang disalib, anaknya yang menderita, karena dua-dua nggak mau melepaskan. Kenakan kamu, wah, kenakan kamu ngomongnya. Tetapi kalau salah satu mulai, ya kita punya visi yang jauh lebih mulia, kita punya destiny, kerinduan, ya, pandangannya jauh ke depan untuk anak-anak kita. Wah, kita mulai. Ketika kami berantem, kita mulainya pertama begitu. Ya dulu kita cinta yang-yangan 15 tahun. Begitu masalah makin mau hebat, makin nggak kelar-kelar ini. Udah setahun, 2 tahun. Biasanya masalah kita setahun aja selesai. Jadi kita ribut juga nggak pernah lama-lama ya. Masalah makin tekanan makin besar kita ribut, saling salah-salahkan. Ya kan? Cari selamat, aduh.
cari selamat sendiri-sendiri, akhirnya kan yang satu takut, yang satu nekan, yang satu ini bego, yang satu kucluk, udah karu-karuan pokoknya. Karena kita nggak mau fokus pada satu, kita berpikir kita punya ada sesuatu yang harus kita capai. Ya, kalau ditanya dulu kenapa kamu mau menikah, ya, kita mau menikah buka jus gubrak-gubrak olahraga, akan menghadapi masalah yang begitu besar, harus bagaimana caranya. Makanya orang-orang kalau konseling pranikah sama saya 8 kali saya ajari yang serem-serem di dalam pernikahan ya. Saya cerita yang serem-serem. Waduh, suruh kamu ngajari serem-serem aja nggak jadi. Pernikahannya lebih baik nggak jadi sekarang daripada kamu sudah menikah bubar. Nanti buntutnya kamu gimana, kasihan. Nah, kalau kita melihat Musa tuh selalu meresponinya dengan mengalah, dengan diam. Dan terakhir, ya udah serahkan sama Tuhan. Nah, banyak kita nggak mau menyerahkan kepada Tuhan dalam setiap konflik, dalam permasalahan. Kita memilih untuk menang. Saya menang, kamu harus kalah. Kalau penyelesaian dengan saya menang, kamu harus kalah, itu bukan cara Tuhan. Ya, semua penyelesaian saya harus menang, kamu kalah, itu bukan cara Tuhan. Sebab cara Tuhan adalah kamu diam saja, dan Tuhan yang akan melakukan pembelaan kepada kita, yang akan memilih, yang akan menyatakan kepada dunia, kepada lawan, kepada komunitas, siapa yang benar, siapa yang salah. Juga di dalam pernikahan, diam. Ya, wah tapi gak tahan Pak, masa ngeliatin diselingkuhin tiap hari. Loh, bukan masalah kalau perlu puasa. Setiap kali saya suruh puasa, jawabannya apa? Nggak sanggup. Karena dalam hati dia pikir daripada capek-capek, cerai aja nggak apa-apa. Ganti yang laki yang baru. Nggak mikir anaknya. Ya kan? Jadi anak yang disalib. Mikirnya anak yang disalib. Kalau saya dulu kepikir, anaknya nanti gimana? Saya nggak mau anak saya kayak saya. Ya kan? Yang salah ya saya yang salah saya nanggung. Kita tanggung sama-sama biar kayak neraka ya kita berdua. Nah, saya ngomong begitu sama istri saya dulu. Biar neraka kita jadi neraka, anak-anak jangan. Jalanin. Tuntaskan pokoknya. Tuntaskan kita, wah berantem sudah, tuntasin berantemnya, bukan tuntasin selesai masalahnya, tapi tuntasin berantemnya. Serem kalau kita berantem dulu militan, kita ini orang-orang militan, berantemnya juga militan, saudara. Serem. Tetapi karena kita punya sama-sama ya destiny dari Tuhan, kita berdoa, ya kita minta sama Tuhan, Tuhan pulihkan kami Tuhan, Tuhan tolong kami, kita puasa. Karena saya nggak minta menang, istri saya juga nggak minta menang. Kita mintanya, Tuhan tolong kami. Ya Tuhan tolong. Bukan masalah salah benar. Sebab salah benar itu maunya iblis. Ya, maunya iblis itu salah benar. Tapi maunya Tuhan itu selalu ada pengampunan. Nggak adil dong Tuhan. Bukan masalah adil, nggak adil. Pengampunan. Adil ya, Anda dan saya itu nggak masuk surga, masukin neraka, nggak adil, ya kan? Jangan tanya keadilan sama Tuhan. Tuhan itu maha adil dan maha kasih. Kita mau menuntut Tuhan itu maha adilnya. Kalau kita lagi dirugikan, kita menuntut Tuhan maha adil. Ajarnya kita minta Tuhan maha kasih. Kita mau menang-menangan sendiri kan? Jangan, ya. Tuhan ajarkan kepada kita untuk serahkan sama Tuhan, bukan menang kalah. Nah, jadi hari ini saudara, belajar. Ya, belajar kita hari ini bukan menang kalah, tapi serahkan kepada Tuhan. Biar kita bersatu. Ya, suami istri, komunitas, semua serahkan. Jangan menang kalah. Jangan berpikir menang kalah. Diam. Biarkan Tuhan yang bekerja. Besok kita akan belajar tongkat Harun ya, tongkat kepemimpinan. Kita akan belajar tongkat Harun besok itu yang bertunas. Nah hari ini kita masuk ya bahwa satu orang-orang yang egois, yang selfish, yang cari selamat sendiri, yang mikir kelompoknya yang penting aman, lo urusan orang nggak urusan. Dan ketika ada orang yang sudah mulai berjuang, malah dikutuk sekarang, dikeroyok sekarang, gebuki-sisan. Anda lihat orang-orang yang suka masuk ke dalam YouTube saya itu kan, yang kesem-kesem kita itu kan, kalau yang nyerah gini, menyerang-nyerang. Nah, kalau ditanya balik, kamu sudah bikin apa buat Indonesia?
Wah, saya nggak perlu ngomong hasil lah retorika. Jawabannya retorika semua. Kalau ditanya, nanti kalau sudah, oh memang Paul sudah bikin apa Pak Paul? Oh, saya sudah bikin banyak. Wah, nggak boleh pamer-pamer loh. Ketika saya ngomong dibilang pamer. Sedang kamu saya tanya aja, satu pun kamu nggak bisa keluar jawabannya. Itu yang terjadi. Nah, satu itu. Nah, itu demikian juga dalam suami istri. Biasanya orang yang rese-rese ini suami istri ini justru kan dia nggak bikin banyak. Biasanya dia cuman omdo doang, cuma menuntut, dia sendiri tidak memberi sumbangsi apa-apa. Di dalam pernikahan itu sama-sama korban, bukan sama-sama menang, bukan mau sama-sama, ayo sama-sama mengalah, bukan sama-sama mau menang. Jangan menang kalah dalam pernikahan itu, ya nggak ada menang kalah. Sebab di dalam pernikahan kalau kamu menang, sebenarnya kamu kalah. Dalam pernikahan kamu ribut ya, kamu menang, kamu sedang kalah. Kamu ribut sama istrimu sampai cerai. Kamu merasa menang ya, istrimu dicerai apa segala, terbukti bersalah apa segala macam, nggak dapat harta, nggak dapat, tetap kita kalah. Nyatanya cerai kok, ya kan? Kalau kita kalah ya kita kalah, ruwet juga. Tapi kalau kita sama-sama mengalah, sama-sama mau rugi, nanti malah bersatu justru kita menang. Siapa yang paling menang? Anak-anak kita yang menang. Anak-anak yang paling menang. Ya. Jadi itu yang kedua nasihat. Ada jangan menang-menangan. Ayo cari solusi selalu ya. Saya selalu bilang cari solusi, jangan cari siapa salah. Cari solusi selalu. Ada masalah cari solusi, ada masalah cari solusi, ada masalah cari solusi. Bukan cari siapa salah. Nah, juga sama dengan nanti yang ketiga. Selalu kita yang keempat, kita selalu fokus kepada Tuhan, kepada apa sih yang maunya Tuhan buat kita. Fokus di situ. Dan diam, tunggu Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Pak, saya rugi dong Pak, harga diri segala macam. Nggak usah diurusin. Itulah saatnya kita ya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau bersatu. Sebab ketika kita mau bersatu, belum tentu teman kita mau bersatu. Belum tentu lawan kita mau bersatu. Tapi kita mau bersatu, maka kita akan menyatakan Yesus kepada dunia. Itu begitu ya maksudnya. Disitulah kuasa Allah akan dinyatakan melalui hidup kita. Tapi kalau dua-duanya mau mengalah, oh itu lebih dahsyat lagi. Anda sendiri yang mengalah saja, suami istri bertengkar mau mengalah saja, Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Apalagi kalau dua-duanya mau mengalah. Seperti kami. Kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Kiranya firman Tuhan, rema dari Tuhan Yesus, membuat Anda bisa saling mengalah dan saling mengasihi, membiarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, ya, memulihkan semua hubunganmu di suami istri, dengan mertua, dengan menantu, dan dengan komunitasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa